Shalom saudara, renungan kita merupakan khotbah singkat yaitu hidup dalam kecukupan Allah. Krisis di hari-hari ini dan di masa yang akan datang merupakan suatu realita yang harus kita hadapi. Dan kita tidak bisa mengingkari daripada itu selama kita hidup di dunia. Tapi percayalah kita sebagai anak-anak terang, hidup kita selalu dicukupkan oleh Allah. Dan kita bisa mengatakan kita akan tetap hidup dalam kecukupannya Allah. Oleh sebab itu kita perlu juga mempunyai dasar firman Tuhan. Bagaimana kita belajar mengenai hal itu? Kita belajar dari firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 4 ya. Ini seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kita harus melihat bahwa setiap orang Kristen ada di dunia ini memiliki tugas, dan tugas itu kita didampingi dengan kuasa Allah, di mana kuasa Allah itu akan nuntun memimpin kita. Jika dilihat dari firman Tuhan ini, kita menempatkan sebagai prajurit dan Allah Bapa sebagai komandan. Dan kita harus pahami bahwa sebagai seorang komandan, dia akan selain memimpin, juga memelihara kita. Lalu bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana juga kita bisa mengatakan hidup dalam kecukupan Allah? Marilah kita belajar dari firman Tuhan selanjutnya. Kita yang pertama adalah bahwasanya Tuhan berdaulat atas hidup kita. Apa firman-Nya? Kita lihat di dalam firman-Nya, Matius 8 ayat yang ke-9. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada seorang prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Nah, sikap orang prajurit melihat komandannya, prajurit ini juga mungkin dia mempunyai bawahannya. Demikian, ada satu kedaulatan ya, kuasa yang penuh. Inilah bagaimana gambaran seorang prajurit kepada komandannya. Komandannya sepenuhnya berdaulat memimpin prajuritnya. Allah Bapa sebagai pencipta langit dan bumi berdaulat atas dunia serta isinya, termasuk kita, manusia. Oleh sebab itu posisi kita, mau tidak mau, adalah bagian yang tunduk di bawah kedaulatan Allah. Hidup ini adalah melakukan segala sesuatu yang ditetapkan Allah Bapa sebagaimana seorang prajurit taat kepada komandannya. Seturut kehendaknya, kita melakukan sepenuh dengan hati kita, tanpa ragu-ragu bahwa apa yang ditugaskan adalah benar dan berjalan dalam kuasa Allah saja. Artinya, hidup kita ini dipenuhi dengan kedaulatan Allah. Allah berkuasa sepenuhnya atas hidup kita. Jadi kalau kita menuju tadi hidup dalam kecukupan Allah, yang pertama kita harus pahami bahwasanya Allah berdaulat atas hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita pelajari adalah hidup yang didasari rasa percaya. Kalau kita lihat di dalam firman-Nya, Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita harus penuhnya percaya kepada Allah Bapa. Tidak ada cara lain. Kalau dia sudah berdaulat, kita harus penuhnya percaya kepadanya. Karena apa? Dia adalah Allah, pencipta langit dan bumi, dan dia adalah Bapa kita. Sebagai sumber kasih dari Allah, senantiasa melindungi kita sebagai anak-anaknya, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan kebaikan. Kalau kita memahami bahwasanya kita harus percaya kepada Allah, karena dia dipenuhi kasih dan tidak mungkin mencelakakan kita. Walaupun mungkin saja apa yang kita rasakan ini berbeda, tetapi kuasa Allah akan melingkupi kita dan selalu melindungi kita, agar kita tidak hancur binasa. Karena apa? Walaupun tidak enak dalam kehidupan kita, walaupun di saat kita taat kepada dia, itu merupakan bagian kita sedang diajar oleh dia, dididik oleh dia untuk mengalami kedewasaan iman menuju kesempurnaan bersama dengan Tuhan Yesus di kemudian hari. Iman yang kita miliki memberikan sikap hidup yang berserah sepenuhnya kepadanya dan memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas seizinnya. Itulah iman dan rasa percaya, iman dalam diri kita. Bagaimana halnya Yesus, kita tahu Yesus ketika mau menghadapi kayu salib, dia berusaha menghindarinya, tetapi dia mengajarkan dengan segala kerendahan hati dan mau tunduk kepada Allah Bapa. Yesus mengatakan, biarlah segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita juga mau pelajari lebih lanjut. Yang ketiga adalah hidup yang tidak dipenuhi kekhawatiran. Kalau kita hidup dalam kecukupan Allah, pertama Allah sudah berdaulat dalam hidup kita. Yang kedua, kita percaya kepadanya.
Yang ketiga, bahwasanya hidup yang tidak dipenuhi dengan kekhawatiran. Seorang prajurit percaya kepada komandannya dan dia melakukan apa yang diperintahkannya dan seluruh hidupnya dia serahkan. Dan inilah yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan dan minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukanlah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Disinilah bagaimana kehidupan seorang prajurit di tangan seorang komandan yang luar biasa. Kita sebagai prajurit dan komandan kita sebagai Allah Bapa. Itu kita pahami daulatan komandan ini akan membawa dia hidup percaya sepenuhnya, fokus terhadap tugasnya tanpa perlu khawatir akan apapun juga. Orientasinya hanya mencapai tujuan dari tugas yang diberikan komandannya kepadanya. Dia percaya sang komandan pasti tidak akan mencelakakannya. Dia percaya sang komandan akan memelihara hidupnya dalam kecukupan dia, sehingga dia sekali lagi tetap fokus kepada tugasnya. Demikianlah sikap hidup diri seorang prajurit, sehingga tidak memusingkan kebutuhan sehari-harinya. Dia pasti akan kuat dan berhasil selama setia dan taat kepada komandannya. Lebih lagi di dalam Yesus, maka Allah Bapa membuatnya berhasil. Setiap langkah pengorbanan yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwasanya kehidupan kita selalu dicukupkan di dalam Allah. Mari saya berdoa. Bapa di sorga, pada kesempatan ini bagi siapa yang menonton video ini, biarlah Roh Kudus mengubah hati, jiwa, dan pikirannya menghadapi krisis saat-saat ini, bahwasanya hidupnya tidak perlu dipenuhi kekhawatiran. Hidup di dalam Allah pasti dicukupkan dengan cara dan waktumu saja, dengan pikiran yang kami tidak pernah duga sebelumnya. Bapa di sorga, kiranya Engkau sendiri yang tuntun pimpin kami hari-hari ini. Berkatilah keluarga-keluarga yang ada, berkatilah pekerjaan mereka, berilah kesembuhan bagi mereka yang sakit, berikan jalan keluar bagi yang saat ini mengalami jalan buntu, Kau berikan kekuatan bagi yang lemah, dan kami percaya janji-Mu ya dan amin, bahwa selama kami hidup di dalam-Mu, kami tidak akan pernah berkekurangan, bahkan kami bisa mengalami pelipat gandaan berkat yang luar biasa, karena kami tahu hidup kami untuk memberkati banyak orang. Terima kasih dalam nama Yesus.